Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKom. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Ibu di kelas IF101 di Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan penjelasan terkait cybersecurity yang saya kembangkan dari kelas yang kita pelajari, yang mana cybersecurity dan IT forensik, konsep ancaman dan solusi di industri. Perlu kita ketahui, di era serba digital, memiliki fakta bahwa dalam suatu instansi bisa terjadi satu serangan cyber terjadi setiap 39 detik, seperti terjadi di University of Maryland. Ini mengingatkan kita bahwa pentingnya keamanan cyber. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang konsep keamanan cyber, kasus nyata di industri, dan peran IT forensik dalam mitigasi risiko. Definisi cybersecurity atau keamanan cyber adalah serangkaian aktivitas, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, data, dan infrastruktur digital dari serangan cyber atau cyber attack atau kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga CIA triad atau confidentiality atau kerahasiaan untuk memastikan informasi hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian integrity, yaitu untuk menjamin data tidak diubah atau dirusak secara tidak sah. Kemudian availability atau ketersediaan untuk memastikan sistem dan data dapat diakses oleh pengguna resmi kapanpun dibutuhkan. Adapun motif kejahatan dalam dunia cyber, kalau kita lihat di sisi finansial, contohnya adalah ransomware, yaitu kejahatan bermotif keuntungan finansial. Kemudian dari sisi politik, yaitu seperti peretasan data pemerintah. Kemudian dari sisi moral itu ada hacktivisme atau kejahatan yang bermotif alasan moral atau ideologis. Nah, ada 4 klasifikasi kejahatan. Pertama dari fisik, yaitu ada wiretapping, kemudian bisa juga dengan DDoS. Nah, secara personal itu ada kebocoran password, kemudian data dan atau komunikasi itu Trojan horse. Kemudian operasional itu prosedur pasca serangan atau post attack recovery. Berikut daftar kebocoran data sejak tahun 2019 sampai 2024 cukup banyak yang terjadi di Indonesia. Tapi kita hanya melihat satu kasus, yaitu data BPJS Kesehatan. Seperti ini, ancaman berupa kelemahan basis data atau database yang berdampak 279 juta data peserta bocor. Nah, berikut berita tentang kebocoran data tersebut yang saya ambil dari YouTube. Oke. Kemudian ada contoh lain seperti pelanggaran data di AT&T. Jutaan pelanggan menyadari bahwa selama akhir pekan peretas itu mungkin telah mencuri informasi pribadi mereka dan membagikannya di dark web. Jadi data yang terkonfirmasi itu berupa nama lengkap, jaminan sosial, tanggal lahir, dan lain-lain. Ini beritanya. Berikut ini adalah video berita terkait. Oke, kita masuk ke strategi pertahanan. Praktek keamanan cyber di industri perlu adanya strategi pertahanan seperti penerapan firewall. Firewall ini adalah keamanan jaringan yang memeriksa dan mengatur lalu lintas. Kemudian praktek keamanan cyber lainnya yaitu seperti penerapan IDS atau mengidentifikasi potensi ancaman. Kemudian ada IPS, yaitu fungsinya untuk mencegat dan menganalisis lalu lintas berbahaya. Kemudian human awareness. Ini merupakan kesadaran dan pemahaman individu tentang ancaman keamanan. Nah, sebagai contoh, Bank Mandiri
telah melakukan sertifikasi security awareness setiap tahun kepada seluruh pegawai. Kita masuk ke peran IT forensik dalam investigasi. IT forensik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan penyelidikan dan analisis bukti digital dari perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan jaringan. Nah, beberapa tahapannya pertama ada identifikasi, kemudian penyimpanan, analisis, dan pelaporan, serta pengujian. Nah, biasanya digunakan untuk penyelidikan kriminal, penyelidikan internal perusahaan. Kemudian, masalah kebocoran data, peran IT forensik itu melacak jejak kredensial. Contohnya kasus kebocoran data di Tokopedia di tahun 2020 itu mengungkapkan bahwa peretas menggunakan daftar username dan password yang bocor dari platform lain atau istilahnya credential stuffing. Kemudian dalam kasus pemalsuan bukti video atau fotografi forensik, biasanya bisa menggunakan tools MetaDriver atau Forensic Video Analyzer. Berikut ini adalah rekomendasi untuk industri dalam meningkatkan keamanan cyber. Yaitu pertama ada teknologi, bisa menerapkan firewall, IDS, dan IPS. Kemudian dalam kebijakan itu perlu ditingkatkan dokumen kebijakan keamanan. Kemudian untuk SDM itu perlu adanya pelatihan security awareness. Kemudian di IT forensik salah satunya membentuk tim khusus forensik untuk investigasi insiden keamanan. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.